Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin, anggota grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan kita menikah, selain itu adalah sebuah ibadah. Pernikahan adalah mengantarkan Anda untuk mengakui tentang keesaan Allah. Sehingga seperti Allah gambarkan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda keagungan Allah adalah Allah menciptakan dari diri kalian pasangan-pasangan kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan kedamaian ketika kalian kembali kepada istri-istri kalian atau kepada pasangan kalian. Di antara tujuan kita menikah, tujuan menikah salah satunya adalah Anda melangsungkan menjadi bagian dari tongkat estafet kepemimpinan di muka bumi ini. Allah telah menciptakan manusia sebagai khalifah. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah, tatkala Rabbmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Dan Allah dalam ayat lain Allah juga dengan tegas mengatakan wasta'marakum fiha, Allah menginginkan, memerintahkan kalian agar memakmurkan bumi ini. Sehingga terjadinya proses lahir melahirkan, pernikahan, kemudian terjadi proses kelahiran, itu adalah bagian dari rencana Allah. Itu bagian dari perintah Allah agar dunia ini terus makmur dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai dunia ini tidak dimakmurkan, tidak diramaikan dengan ibadah, maka dunia ini tidak ada artinya di hadapan Allah. Ad-dunya mal'unun wa mal'unun man fiha, kata Nabi. Dunia ini terkutuk jauh dari kasih sayang Allah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penghuninya semua jauh dari kasih sayang Allah. Illa dzikrallahu mawala. Kecuali segala sesuatu yang itu adalah zikir kepada Allah atau hal yang mendukung terlaksana zikir ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pernikahan itu menjadi salah satu ketentuan alam yang telah Allah tentukan agar di dunia ini terus tercipta, terlahir hamba-hamba Allah yang akan mengikrarkan beribadah kepada Allah, menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi berpesan kepada umatnya, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang wadud, penyayang, walud, subur. Kenapa? Karena aku nanti di hadapan Allah akan saling membandingkan, berbanding-bandingan umat dengan para nabi. Apa fungsinya? Kenapa banyaknya umat dijadikan sebagai sebuah perbandingan, kebanggaan? Kenapa Nabi sampai sangat mengharap agar umat beliau menjadi umat yang terbesar? Ya, karena beliau mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi, untuk mengajak manusia mengikrarkan, melantunkan ibadah, mengikrarkan tauhid, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan fungsi dari ciptakan manusia. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia untuk berbondong-bondong menuju jalan Allah dengan cara-cara yang bijak. Sehingga dengan pernikahan terlahirnya anak keturunan, itu berarti kita telah mensukseskan misi menjadikan dunia ini makmur dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan pernikahan yang ini menjadi poin terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa pernikahan itu adalah satu benteng yang kokoh, satu bata yang harus kita susun untuk menciptakan masyarakat yang muslim dan muslimah. Kalau rumah tangga itu harmonis, maka seluruh masyarakat pun akan segera harmonis. Tapi ketika rumah tangga itu rusak, satu rumah tangga rusak, satu rumah tangga lagi rusak, maka tatanan masyarakat itu pun akan rusak semuanya. Karena itu kita harus sadar bahwa baiknya masyarakat, majunya suatu negeri, jayanya suatu negeri diawali dari rumah tangga. Bagaimana Anda mendidik anak keturunan Anda. Bagaimana Anda tolong-menolong membangun generasi masa depan. Anda ketika menikah, Anda bukan lagi saatnya untuk berpikir, saya mencari kepuasan seksual, mencari kepuasan ini dan itu, tidak. Tetapi Anda harus berorientasi ke depan. Dari rumah tangga inilah akan terlahir pemimpin-pemimpin di masa depan. Dari keluarga ini akan terlahir orang-orang soleh yang akan memimpin dunia ini, memakmurkan dunia ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi dulu berpesan kepada kaum suami, calon-calon suami. Beliau mengatakan, takhayyaru linutafikum
Kalau kalian ingin menikah menyalurkan nafsu, pilihlah di mana engkau akan meletakkan benihmu itu. Jangan sembarang engkau menikah yang penting cantik jelita. Tungkahul mar'atu li arba, kata Nabi. Wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Biasanya 4 alasan. Karena kecantikan, harta, jabatan atau kedudukan, dan karena agama. Fadfar fidatid din, kata Nabi. Pilihlah wanita yang beragama. Taribat yadak. Niscaya engkau akan beruntung. Karena dari wanita yang solehah akan terlahir generasi-generasi yang soleh dan solehah. Sebaliknya demikian pula. Jangan nikahkan anak Anda dengan orang yang kaya, tampan, tapi tidak punya agama. Idza atakum man tardawna dinahu. Kalau datang kepadamu lelaki yang agamanya engkau ridhoi, agamanya baik, wa khuluquhu, akhlaknya baik, fankihu. Nikahkan dia. Terima lamarannya. Karena dari mereka akan terlahir generasi-generasi yang soleh. Ya. Karenanya, saudaraku seiman dan seakidah dimanapun Anda berada. Generasi masa depan, pemimpin masa depan terletak pada rumah tangga. Masa depan negara kita sangat bergantung kepada kesuksesan kita membangun rumah tangga. Karena itu jangan lihat rumah tangga itu hanya kesenangan sesaat, tetapi itu adalah kesuksesan masa depan. Masa depan negara kita, masa depan bangsa kita, masa depan masyarakat kita sangat bergantung bagaimana kita menikah, bagaimana kita mengarungi bahtera rumah tangga ini. Sebagai penutup, saya berpesan, tujuan-tujuan yang mulia tersebut tidak akan bisa terwujud. Hanya berbekalkan dengan modal kekuatan kita, kehebatan ilmu kita, keluasan pengalaman kita, tidak. Semua itu hanya bisa terlaksana dengan pertolongan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu senantiasa lantunkanlah doa kepada Allah agar Allah membenahi rumah tangga kita, membenahi anak keturunan kita. Rabbi habli minas sholihin. Para nabi saja berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Allah berikanlah aku keturunan yang soleh. Para nabi juga berdoa, wa aslih li fi dzurriyyati, benahilah anak keturunanku. Dan masih banyak lagi doa-doa yang dicontohkan oleh para ulama, para orang soleh dan para nabi tentunya. Bagaimana kita harus terus bersandar kepada Allah, mohon kepada Allah agar rumah tangga kita betul-betul menjadi baiti jannati. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.